Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asrafa al-anbiya'a wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur pada kita bersama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan berbagai macam hal kepada kita bersama, berupa kenikmatan, kesehatan, umur panjang, dan juga tentunya nikmat berupa iman, yang mana itu merupakan nikmat terbesar atas diri seorang manusia. Dan semoga dengan rasa syukur ini, nikmat dan karunia-Nya akan semakin ditambahkan kepada kita bersama. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh pada hari ini kita akan membawa satu tema, ya, tema baru. Sementara untuk awal ini kita akan tema dulu nih, ya. Kita akan membahas satu tema yang terkait dengan musibah-musibah yang sekarang banyak menimpa di berbagai wilayah yang memiliki tanah ini, Indonesia. Banyaknya musibah tentunya tidak lepas dari yang namanya kegiatan manusia itu sendiri, ya. Bahwasanya musibah banyak yang mengartikan itu adalah akibat pelanggaran manusia. Misalnya konten musibah banjir, biasanya itu diasosiasikan dengan kegiatan manusia yang banyak merusak lingkungan. Biasanya apa? Menebang hutan sembarangan tanpa ada penghijauan kembali atau revitalisasi. Ya. Kemudian tanah longsor itu juga karena perburuan besar. Ya. Terus musibah yang naik gunung itu kenapa? Karena gunungnya diapakan? Dirusak. Apa yang dirusak? Namanya? Ya, alasan mau dikeruk, tambangnya, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya adalah banyak orang mengasumsikan musibah-musibah itu hanya sekadar datang dari aktivitas fisik, ya, yang itu lebih cenderung kepada perusakan lingkungan. Apakah itu salah? Ya, tidak juga. Itu hanya daripada salah satu akibat, ya, penyebab. Salah satu akibat penyebab daripada adanya musibah. Namun jarang sekali ada yang mengerti. Jadi kenapa ya belum bisa duduk ya? Kok bisa duduk? Apa duduk dewek? Apa pas kebenaran? Apa pas ceritanya duduk? Gitu ya? Kan gitu pertanyaan kita. Tapi nanti jawabannya sekalian. Ya namanya musibah itu ya. Selain itu semua tadi yang sudah kita sebutkan, ada peran, ya, ada peran manusia yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya dengan adanya musibah-musibah tadi. Ya, maka ada beberapa musibah yang sering dilalaikan oleh manusia. Ya, selain daripada tadi kerusakan lingkungan, penebangan hutan yang sembarangan tanpa ada revitalisasi, terus penambangan lahan secara sembarangan, berat dan sebagainya. Maka Allah sendiri mengatakan ada beberapa musibah di dalam Al-Quran. Ya, kira-kira musibah apa ya? Yang pertama adalah musibah ketika seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Musibah. Ketika kita atau
Ini adalah musibah terbesar, tapi paling sering tidak dirasa oleh umat manusia. Ya, rumah saya aman-aman baik, ya. Karena apa? Setiap hari tercukupi kebutuhannya, makan, minum, sandal, makan, terpenuhi semua, sehingga apa? Seolah-olah ketika dia jatuh dari Allah itu baik-baik saja, nggak ada masalah, gitu ya. Padahal kalau kita berkaca dari kehidupan sehari-hari, ketika ada seorang anak kecil, sederhana bocah itu biasanya orang bisa lepas kalau ya, bahkan ada bocah yang mangsa mangkanya pokoknya ini bisa seperti dari sih mulut ini istilahnya apa lagi gitu ya. Ini anak kecil manusia, dia sangat seolah-olah sangat bergantung dengan sosok orang yang sedang mengasuhnya, itu kedua orang tuanya. Kita ini manusia yang sudah dewasa sebenarnya juga punya ketergantungan yang sangat besar terhadap Zat yang telah menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 77, dia mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ma ya'ba'u bikum Rabbi laula du'a'ukum." Katakanlah, Rabbku tidak akan mengindahkan kalian kalau bukan karena doa kalian. Ya, jadi Allah itu sebenarnya tidak akan peduli dengan manusia kalau seandainya manusia itu ya kita omongkan sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Allah memperhatikan atau menyayangi hamba-Nya. Sebagaimana tadi digambarkan orang tua yang dia memperhatikan anak-anaknya. Ya, sebenarnya kalau dipikir orang tua itu banyak kegiatan, banyak aktivitas. Orang mau ngomong bocah, ngerti kerja lah, isu-isu lah, ya beres-beres rumah lah, itulah pekerjaan utama orang tua. Ya, sehingga dari pola ini manusia sebenarnya itu tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini musibah yang pertama, yaitu apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia biasanya mengalami yang namanya efek kedua, hatinya memeras, hatinya jadi atos. Ya, maksud atos, ya orang atos benar kayak cowok-cowokan garing bukan? Bukan, ya ini secara maknawi saja. Hatinya terus lunak, di dalam tubuhnya terus lunak. Cuma apa? Dia itu memeras, tidak empatinya itu tumbuh, gitu ya. Ini adalah jenis musibah yang kedua. Jika orang yang hatinya memeras, nasihat itu sudah tidak berguna lagi. Ibarat kata orang kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, alias 12, gitu ya. Kerubuk-kerubuk, ya, lebu-lebu, tapi begitu langsung 12 kali. Itu musibah jenis kedua. Seolah-olah nasihat itu hanya angin lewat, ya. Oh iya. Akhirnya apa? Di dalam hidupnya itu terasa, di dalam hatinya terasa kekeringan. Ya, meskipun dia serba kecukupan, tapi karena hatinya memeras, pasti akan merasa ada sesuatu yang kurang. Ya, Allah menyindir orang-orang yang punya hati keras. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74 Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum." Ya, kemudian hati kalian menjadi keras. Min ba'di dzalika fa hiya kal-hijarah. Ya, kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu, sehingga hati kalian menjadi seperti batu. Ya. Banyak orang yang mengira hatinya baik-baik saja,
Padahal di saat itu hati itu sudah kering, Bapak Ibu sekalian. Seperti gambaran tadi, nasihat sudah tidak berguna, sehingga acara-acara seperti ini ya sudah tidak penting bagi dirinya, gitu ya. Yang penting saya hidup damai, sejahtera, dan terus apa? Tidak ada gangguan, baginya sudah satu kenikmatan tersendiri, ya. Meskipun hatinya sudah semakin mengeras, ya kan? Karena kita masih ingat konsep fisik seorang manusia atau jasad manusia itu sebenarnya tidak hanya membutuhkan asupan makanan dan minuman seperti yang kita sanjung saat ini, ya. Bukan hanya butuh ini sama ini saja, tapi hati kita itu butuh yang namanya makanan, asupan makanan dan minuman. Dari mana dapatnya? Itulah dari siraman makanan, ya. Sehingga orang yang hatinya memeras dia tidak lagi tersentuh dengan yang namanya kebaikan. Bagus sekali. Dia terus menganggap bahwasanya kehidupan yang hanya sekedar untuk mencari kebahagiaan duniawi. Ya, hanya untuk itu. Kalau semuanya tidak tercapai, berkaitan lagi kita tidak perlu nyari hal-hal yang sifatnya mungkin bagi beliau-beliau ini dianggap belum tentu nanti ada. Ya, jadi ada seorang orang yang apa? Dia punya falsafah hidup, menganggap kehidupan akhirat itu seperti gambling. Gambling itu apa? Ya kayak judi lah ya. Yang kalah syukur, naik online atau naik bawah ya. Ya, tidak rugi. Makanya gak usah kita bicara masalah yang belum ada. Sekarang kita bicara tentang yang ada saja. Sekarang kita jelas-jelas butuh ya kesejahteraan, butuh kedamaian, butuh healing, gitu kan. Sudah itu saja kita perjuangkan. Masalah yang nanti belum terjadi ya sambil jalan saja. Itu banyak orang berpikir seperti itu. Sehingga apa? Dia terjebak di dalam dunia ini penuh dengan hal-hal yang bagi dirinya itu hanya akan dipuaskan sesaat saja. Ya, karena kehidupan ini kenikmatannya itu sesaat. Ya. Berikutnya ada jenis ketiga, nikmat yang sering tidak disadari oleh kita bersama. Ya, yang mana itu juga merupakan musibah Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu berupa rezeki yang tidak barokah. Rezeki yang tidak barokah. Cirinya itu Ustaz, terjadi orang barokah. Ya, rezeki yang tidak barokah pertama, yaitu biasanya cepat hilang, ya, cepat datang, cepat juga hilang. Ya, oleh akeh mungkin, tapi apa? Cepat habis juga. Ya, itu salah satu ciri rezeki yang tidak barokah. Ya. Kemudian apa? Rezeki yang tidak barokah ketika orangnya dapat biasanya hatinya tidak semakin tenang, malah semakin gelisah. Ya. Itu ciri rezeki tidak barokah. Meskipun banyak Bapak Ibu sekalian. Makanya kita bisa melihat fenomena-fenomena banyak orang kaya karena cara mendapatkan rezekinya tidak dengan cara yang halal, ternyata akhir kehidupannya berakhir dengan tragis. Tidak mungkin. Ya. Anak wong, ya, gajinya sebulan orang mati 1 juta. Ya. 1 juta itu banyaknya bagi kita. Ya, lebih daripada cukup. Ya. Ternyata dapat berita orang itu meninggal terjun dari hotel lantai 5. Ya. Kurang apa saja? Gaji 1 juta. Ibaratnya alat umroh setiap bulan udah bisa nih. Ya, beli mobil 2 bulan sekali bisa. Ya, kita boleh tapi orang ini ternyata akhir hidupnya itu sangat miris, bunuh ke diri dengan cara loncat dari hotel 5 lantai. Nah, di lain sisi kita melihat ada seorang ya
dia kehidupannya mungkin sederhana, ya. Bahkan kita lihat kadang apa ini bumbung ya, ternyata dia hidup dengan sangat damai, hidup di desa, ya, bersama 5-6 anaknya, ya. Kegiatannya hanya bertani, beternak, tapi damai, ya. Anak-anaknya pada sekolah dulu, ya, pada pondok, pintar ngaji, itu kan suatu kenikmatan, ya, tanda keberkahan, ya. Ya, jadi nikmat yang perlahan dicabut tanpa disadari. Yang kedua, waktu yang hilang, ya, kalau tadi istri yang tidak normal. Yang kedua, waktu yang hilang begitu saja. Waktu berlalu sangat cepat, tapi kita kurang produktif gitu loh ya Pak. Ya, seolah-olah waktu itu kita lalui dengan sia-sia, seolah-olah. Ya padahal kita beraktivitas, tapi ya Pak, seolah-olah kita itu seperti itu. Nah, makanya Allah SWT menggambarkan kondisi itu dengan sebuah ayatnya di dalam surat An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, "Wallahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Allah memberi perumpamaan satu negeri yang dulunya aman. Kemudian fa'adzaqallahu libasal ju'. Kemudian Allah berikan musibah kepada penduduk negeri itu, penduduk desa itu, rasa lapar, ya, wal khawf bima kanu yasna'un, dan juga rasa takut akibat apa yang mereka kerjakan selama ini. Ya, baru-baru ini kita mendapatkan kabar, ya, saudara-saudari kita di belahan bumi Sumatera sana, di Aceh, Medan dan lain sebagainya, kita dapat kabar bahwasanya di sana ada musibah apa? Banjir, api kosong, oke? Sampun mirsani videonya, di Sumatera, Semeru. Ya, kita melihat di sana beberapa orang masih pada jalan dan berbuat Makedonia menghindari apa? Air yang begitu deras. Bapak Ibu, kira-kira yang akan jenengan pikirkan ketika tiba-tiba ada air lewat, umai jenengan kelelep, ya, terus jenengan hanya bisa menyelamatkan diri di atap rumah. Apa yang jenengan pikirkan saat itu? Yang selama ini kita kumpulkan, yang selama ini kita uli-uli, menurut jenengan berbeda. Sama sekali tidak dipikir, tidak pikir kenapa nyawa itu saja yang menurut kita itu sangat berharga bagi kita masing-masing, pasti ya. Di saat itu seolah-olah menjadi tidak berharga. Coba bayangkan dari musibah kemarin, air sebagian derasnya membawa banyak material, ya, ada mobil, motor pada kiri kanan, termasuk kayu-kayu yang pada berserakan. Nah, bayangkan ketika lagi derasnya air seperti itu, ada orang-orang manusia yang nggak bisa berenang atau terjebak di banjir, terus dia minum leda, ikut arusnya air. Ya. Gimana menurut kita? Ya, seolah-olah manusia itu tidak ada bedanya dengan seolah kayu, si melu leda. Gimana ya? Disitulah kita mulai berpikir, ya. Ya, saat ini alhamdulillah berbagai aman, damai sentosa, ya. Sepanjang sejarah kita belum pernah menemukan banjir, ya. Ya paling tadi, kalau di sini tidak alhamdulillah pernah seperti itu. Nah, makanya Allah dalam ayat ini memberikan satu perumpamaan yang sangat luar biasa. Allah gambarkan dengan suatu negeri yang dulunya aman, damai sentosa, maghrib apa? Jinawi, ya. Tiba-tiba mereka harus merasakan kelaparan, ketakutan, ya,
kekurangan berbagai macam hal karena adanya air. Ya. Padahal Allah baru ngasih apa? Air saja, belum yang lain ya. Ya. Berarti kan Allah ngasih air ya, tapi dalam jumlah yang biasa. Turun anginnya, turun ya lain-lainnya. Itu baru ngasih air itu. Sudah sedemikian rupa alam takutnya manusia pada waktu itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, nikmat itu perlu kita jaga. Ya, karena apa? Musibah itu tidak datang dengan sendirinya. Ya, air itu tidak ujig-ujig datang ya mengguyur atau mengenai suatu wilayah tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini musibah yang ketiga. Itu apa? Nikmat yang perlahan dicabut, tapi manusianya tidak sadar. Ya. Karena apa? Ya, barangkali karena seringnya mendapatkan nikmat itu sendiri. Nikmat makan, nikmat minum itu kan suatu nikmatan. Ya. Tapi karena seringnya kita mungkin merasa apa biasa. Padahal nikmat makan dan nikmat minum adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Nikmat bisa bernafas itu nikmat luar biasa. Allah masih udara bagi kita gratis. Ya, coba kalau oksigen itu ditarik sama Allah, ya setiap satu hari kita harus bayar tagihan oksigen. Ya. Mungkin kita bekerja hanya untuk apa? Bayar oksigen tiap hari, ya kan? Ya, oksigen setahun kita sedikit terlalu sing kita itu selama ini mungkin kita 600 masuk. Nah, menurut saat itu sekitar butuh pinten kilo oksigen. Ya. Coba bayangkan saja, sehari kita harus bayar tagihan oksigen segitu banyak. Ya, mungkin kita kerja setiap hari juga tidak akan mampu untuk bayar oksigen itu Allah. Nah, berpikir saja sampai ke situ, itu baru oksigennya, belum airnya. Itu Allah kasih gratis, ya, kepada kita. Air minum yang kita ombe setiap hari. Ya, hawa sejuk yang Allah berikan kepada kita. Ya, coba kalau hawa sejuknya juga diasumsikan dengan tagihan listrik AC. Ya, sudah berapa kita harus bayar listrik sama Allah? Ya, itu sendiri. Itu yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada musibah yang keempat. Ini juga sering manusia merasa baik-baik saja, padahal ini dalam kondisi genting, tidak baik-baik saja. Apa itu? Tenggelam dalam maksiat. Ya. Tenggelam dalam maksiat ketika suatu maksiat dianggap sebuah hiburan. Ya, ini semakin parah Bapak Ibu. Maksiat dianggap sebagai hiburan. Contohnya apa? Judi. Ya. Sekarang polanya apa nih? Segala sesuatu bisa digawe judi. Sampai aktivitas jadi boleh saja, tapi jadi judi. Catur misalnya, bola negara misalnya, badmintonan, apa bisa jadi judi. Ya, bikin sup jadi judi. Ini ya manusia kreatif. Ketika dia seperti itu dalam kondisi mungkin justru bisa daripada ngantuk. Ya. Kalau tidak ada kegiatan kita ya, monggo silakan dengan berkegiatan, tapi jangan sampai kegiatan itu ya dibawa kepada hal yang mengandung unsur maksiat. Ya, ini boleh. Karena apa? Itu akan semakin mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya pernah dapat kabar dulu Bapak Ibu. Kebetulan saya punya banyak kenalan yang sopir-sopir bis AKBP ya. Dalam provinsi atau bis luar provinsi gitu ya. Pernah cerita beliau, Mas, jangan kasih kemudahan Mas kayak ini. Maka sih bilangnya selama
selapan mati selapan mati gitu langsung sih itu nggak apa ya gue mas aku pada kerumuk ceritanya dari ini mati dia mati sekedar kecelakaan masih mending ya dia itu baru ngopo-ngopo ya kemudian ya biasa dengan sopir ya dengan sopir turun kampret bayaran gue bawa penumpang dari catatan sini ya udah loh di tol itu apa selalu bisa balik ya isdat dan yang seperti itu di dalam bisa ada pelajaran yang bikin saya dan lebih oleh karenanya hal-hal yang memang bisa menunda-nunda Allah SWT jangan dibuat bahan mainan ya. Ini ya, adalah dalam maksiat tapi merasa aman. Seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan min uqubatil dzunubi annaha tazidun ni'am wa tuhillun naqam. Beliau mengatakan di antara hukuman suatu perbuatan dosa adalah Allah akan menghapus nikmat dan mendatangkan bencana. Ya, Allah akan menghapuskan nikmat dan mendatangkan bencana. Ya, nikmat apa yang dihapus dari orang itu? Yang pertama nikmat ketentraman, ketenangan hati. Ya, orang ya seorang penjudi yang sangat mahir, meskipun dia menang judinya sangat banyak gitu ya. Kira-kira dia akan puas ya dengan kemenangan itu? Allah. Begitu menang apa? Ini apa? Masa dari mana? Gitu begitu. Ya. Begitu dia dapat nomor ya, pasang 10 itu oleh kira-kira nomor 10 juta. Kalau 10 juta. Apa ketika dia dapat 10 juta dia puas? Ya. Pasti dia pengen pasang 10 juta. Sejarah pasang 5 juta. Kali 500 juta, gitu kan? Ternyata shock. Pasang dulu dari 5 juta ya sekalian, ya, mau pasang lagi. Hasilnya shock lagi, maka 10 juta yang tadi sudah dia dapat hilang, ya kan? Belum pas lagi hasilnya berapa ya? Berapa saat mana? Dipasangkan lagi, sampai akhirnya dia kongres. Ya, tadinya niatnya cuma 10.000 dolar, tapi apa? Karena keasikan akhirnya, ya mungkin uang jatah istrinya akhirnya dipakai juga buat pasang. Ya, ini bapak ibu sekalian, fenomena kehidupan di alam dunia ini. Ya, jadi banyak orang yang terdalam dalam maksiat tapi dia merasa aman. Ya, ini contoh saja. Contoh yang lain masih banyak. Kemudian musibah yang kelima, yakni seseorang yang tidak peka terhadap dosa kecil. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratil dzunub." Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Ya, karena gunung itu tidak akan menjadi suatu gunung kalau dia tidak tersusun dari butiran-butiran debu pasir. Gitu oke? Ya apa isinya waktu gelondongan dong? Ya gunung itu kan materialnya terbentuk dari debu-debu, ya kan? Debu pasir, batu kecil, batu besar itu akhirnya menjadi sebuah gunung. Demikian pula dosa. Dosa itu tidak akan menjadi besar, ya, kalau tidak diawali dari dosa kecil-kecil. Dia ngambil cilik, lama-lama gede, ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, berarti kayak bukit uang. Ini bukit dosa. Bukit uang berarti ini bukit dosa bapak ibu. Ya, hadis riwayat Ahmad. Seringkali dosa ini dianggap ringan, sehingga dia menumpuk-numpuknya setiap hari. Akhirnya lama-lama gede juga. Ya, setelah gede
dia baru merasa efeknya. Ya, contoh dosa kecil. Contoh dosa kecil, dosa gede sering mengerti. Nah, dosa kecil apa contohnya? Apa? Rasanya bohong. Dosa gede ini apa? Dosa kecil apa pun kalau itu mencuri dosa besar. Pak, apa? Lo dosa gede. Amal juga ya contoh ya. Ya, saya kasih contoh. Dosa kecil yang pertama adalah cuci apa ya? Cuci mata. Cuci mata. Apa dari cuci mata? Matanya dirapi ya. Sana. Ya, kita tahu lah ya cuci mata ya, perlu dijelaskan. Orang terkadang menganggap itu sebagai suatu hiburan, bahkan. Kenapa Pak? Lagi. Cuci mata. Ya Allah, gue lah. Hiburan gitu. Tapi nyabi gitu ya. Nah, itu dosa-dosa yang kecil-kecil tadi ya, yang berawal dari mata, nanti dikumpulkan lama-lama jadi banyak, jadi besar ya. Pertama dosa kecil, sehingga dia tidak sadar lama-lama itu menggulung jadi besar juga dosanya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, lalai terhadap kewajiban keluarga. Ini berlaku kepada bapak dan ibu kita, karena kita semua sudah berkeluarga, insya Allah. Maka kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Kira-kira tanggung jawab yang pertama apa bapak ibu kepada keluarga kita? Memberikan nafkah. Kemudian apa lagi? Membimbing. Kemudian apa lagi? Mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik kepada mereka. Ya, Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijarah. Ya, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kalian dari api neraka, ya, dan juga anggota keluarga kalian. Dan sehari itu priwede. Ya, cara memelihara anggota keluarga kita, bahkan diri kita sendiri dari api neraka. Caranya dengan mengajarkan kita sendiri dan keluarga kita masalah ya. Jadi jangan hanya mengajarkan kepada anak-anak kita pelajaran-pelajaran yang sifatnya duniawi saja. Oke, pelajaran duniawi penting, ya, matematika, IPA, IPS, kimia, ya, itu penting betul. Tapi ada jauh lebih penting daripada itu, yaitu ilmu agama. Ya, kenapa ilmu agama itu sangat penting? Karena itu akan terpakai Bapak Ibu sekalian sepanjang hidup putra putri kita. Tidak mungkin tidak terpakai. Beda dengan ilmu dunia yang kadang-kala saling tidak terpakai. Ya. Kita mungkin pernah sekolah SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sudah kuliah dulu. Dari sekian pelajaran yang dulu kita pelajari, berapa persen kira-kira yang kita pakai setiap hari? Ya, paling hitung-hitungan tambahan, pengurangan, perkalian itu kan? Ya, ngitung rumus kita bolas. Kalau rumus volume ruangan, jangan. Kecuali orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Ya, mungkin ibu-ibu dulu ada yang sekolah di Tata Boga. Itu saja tidak pernah semua itu. Iya. Karena faktanya ketika sudah di rumah berhadapan dengan centang, dengan toilet, dengan macam, ya sudah ilmunya cuma itu tahu yang dipakai. Sisanya ya belum pakai atau tidak dipakai. Ya. Tapi ilmu sholat, ilmu wudu, ilmu menghormati orang tua itu pakai terus setiap waktu, setiap hari. Ya, oleh karenanya, ayolah kita didik anak-anak kita dalam masalah apa? Agama. Karena itu sangat penting.
dalam belajar agama sekolah itu kan sekarang ya sekolah sedikit belajar agama itu jam seminggu sejam ini paling baru jam kemudian dulu masih anak jam masih sedikit karena kayaknya masih 2 jam, 3 jam ya. Nah mau mengharapkan anak-anak kita sekolah-sekolahnya gimana? Seminggu cuma 1 atau 2 jam ya. Ini salah logika lebih banyak pelajaran umumnya daripada pelajaran agama ya. Makanya ayo ketika kita mungkin di lingkungan kita ada TPI atau ada pengajian sore ya mau panjenengan apa? Dorong anak-anak dengan ngaji ya. Sekarang kayaknya fenomena masjid atau madrasah-madrasah yang ramai di sore hari itu semakin jarang ya. Tidak seperti zaman kita aja lagi ya. Zaman kita masih muda dan masih kecil singgahan masjid biasanya apa? Ramai. Bapak ini madrasah di kolam. Sekarang anak-anak apa? Lalai ya. Dolarannya apa? Jangan. Iya. Itu nggak di sini, nggak di sana sama Pak. Kemudian musibah yang ke-7, merasa baik padahal banyak kekurangan. Merasa baik tapi kekurangan. Yang mana ini menimpa hati seorang manusia biasanya berupa rasa ujub, rasa bangga diri, ya, merasa berlebih, ya, merasa paling kelihatan, bisa paling pintar, paling merasa paling suki, merasa paling dihormati, merasa paling baik, nah, gitu ya. Dia merasa baik-baik saja. Oh saya kan tokoh di sini. Oh saya kan orang terpandang. Penting. Saya kan orang penting. Saya kan punya jabatan. Padahal setinggi apapun jabatan kan dari merasa seperti itu. Anda tetap manusia biasa, ya. Nggak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di hadapan manusia oke, dengan ada jabatan. Tapi di hadapan Allah itu sama. Terus yang membedakan apa? Tetap matanya. Ya, dan jadi nggak usah merasa sok paling. Seorang ulama yang bernama Ibnu Jauzi beliau pernah mengatakan, min a'dhamil bala an la yash'urul insanu bi bala'i. Ya, termasuk daripada musibah yang dialami oleh manusia adalah ketika dia tidak merasa kalau dirinya itu lagi kena musibah. Ya, musibahnya berarti merasa paling apa di merasa paling cantik, paling ganteng ya. Ya pokoknya paling apa? Karena itu sama manusia. Ya, jadi membedakan. Ya tapi kan gantengnya Ustaz Rabbah. Iya apa? Ya. Tapi di hadapan Allah kita sama. Kecuali ketakwaannya, ya. Nah di saat itu kan ketika manusia merasa aman bahwa dia sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, ini berarti orang ini sedang musibah. Dan terakhir, ya, musibah yang setiap orang pasti merasakannya. Ya, apa itu kira-kira? Ya, boten kula, boten jenengan, semua ini sekarang kita sedang merasakan musibah apa? Apa kira-kira? Saya juga merasakan Pak, jenengan juga merasakan nanti. Apa kira-kira Bu? Apa? Ya, gede aja loh. Apa kira-kira Pak? Bu, kira-kira apa dulu? Musibah apa? Beliau tahu? Dia jajan jawab berapa? Salah atau kira-kira apa? Apa? Musibah semakin habisnya usia. Kenapa gitu? Itu musibah apa? Musibah. Jatah usia kita semakin
usia kita makin habis, sementara dosa-dosa kita semakin bertambah. Real musibah. Sementara amal baiknya sangat relatif sedikit sekali, ya, daripada dosa-dosa kita. Itu yang dirasakan para ulama. Mereka itu benar-benar sadar kalau setiap hari itu manusia lagi mengalami musibah. Apapun ini, saat usia saya semakin berkurang, dosanya makin akeh. Terus berpikir Ustaz, ya makanya imbangilah dengan kebaikan itu rumusnya. Kalau kita memaksa dosa-dosa kita semakin banyak, sementara kesempatan untuk beramal semakin sedikit, itu berarti kita bersama memperbanyak kebaikan. Nah, dengan cara itulah harapan kita, dosa-dosa kita akan apa? Dihapus. Oke, sepakat ini? Kita merasa semua atau ada yang tidak merasa? Makanya ada saya sampai heran, ada orang merayakan ulang tahun, ya. Orang ini kan gimana gitu? Ulang tahun berarti umurnya berkurang ya, iya, jatah umurnya berkurang. Sementara dosanya makin turun. Kok malah dirayakan selamat ulang tahun? Kita ganti saja selamat ulang tahun. Ya. Kami ucapkan, gitu kan? Benar maksa. Bahwasanya ulang tahun itu artinya jatah usianya seseorang itu semakin berkurang. Ya. Kita nggak usah bicara hukumnya langsung. Kalau biasa dari ulang tahun itu berarti usianya semakin berkurang, artinya kematiannya semakin dekat. Ya. Itu mungkin malah takut ya. Tapi ya begitulah Bapak Ibu, namanya kaum muslimin, dia itu ngomong ya, hanya melu-melu apa sih lagi rame ya melu. Meskipun itu sebenarnya bukan budaya kita, ya. Bahkan ada kecenderungan bilang, tapi ya Pak, yang penting asik. Ini ya yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau sanggahan atau masukan, monggo kita beri kesempatan. Karena orang kan perbuatan muda melarang rezeki. Tapi ternyata yang bermata malah rezekinya semakin berlimpah. Itu aja. Ya, ada pertanyaan bagus begini. Ada orang berbuat maksiat, kecenderungannya kemaksiatannya semakin banyak, tapi malah tambah jaya. Betul. Ya, ada orang berbuat maksiat setiap hari, tapi kalau kita lihat dari sisi keduniaannya, orang ini malah semakin sukses. Dunianya loh ya. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, cara memkompromikan dengan hadis-hadis atau ayat Al-Quran tadi itu ya. Itu namanya dalam konsep agama Islam itulah yang disebut dengan ya, Allah mengatakan sanas dan rijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Allah berfirman, sanas dan rijuhum, kami akan berikan isi terus kepada mereka itu, termasuk tadi Pak ahlul maksiat, yang dia sebenarnya lagi dijebak sama Allah dengan semakin bertambahnya kesuksesan duniawinya. Ya. Kita lihat dulu sempat kita dihebohkan dengan adanya bandar judi itu Balija ini. Ya, kebetulan orangnya dulu ya kenal dengan ayah saya, gitu ya, kenal baik. Ya sampai kepada ekonomi setiap hari bertambah. Beli mobil, beli tanah, beli ini, beli itu. Ya padahal kita tahu itu bandar judi, ya. Duitnya numpuk, hartanya, dunianya semakin banyak, asetnya semakin bertambah terus.
Itu gimana Ustaz? Padahal jalannya tadi kena musibah, tapi malah semakin banyak. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Bapak Ibu? Cobaan, ya. Cobaan yang Allah berikan kepada seseorang, ya, agar orang ini semakin apa? Semakin lalai. Karena apa? Aset dunianya semakin berada, dia dapatkan dengan cara yang haram. Ya. Apakah yang haram itu akan abadi? Ternyata tidak. Searah haram yang orang ini sudah hampir jatuh miskin. Ya, dulu dia punya toko ini, toko anu, dia punya kendaraan, lama-lama dijual habis, balik lagi seperti dulu lagi. Padahal ketika dia masih jadi bandar judi, masya Allah, siapa yang tidak kenal dalam hal ini? Ya, kemarin para ahli nomor, ya, pasti kenal orang ini. Gimana? Jadi jawabannya adalah itu adalah bentuk istidraj. Nah, pertanyaan saya balik tanya, kalau ada orang sedang dibegitukan sama Allah, kita iri nggak? Kita iri nggak, Bu? Tidak pernah mengiri. Tapi melu saya beda. Artinya apa? Besoknya kami memel. Tapi ada memel. Ya, kasih amplop. Kan melu saya beda. Iya, bisa beda. Padahal tadi usaha yang haram, jelas haram. Jawabannya adalah jangan sampai kita iri dengan fenomena seperti itu. Ini bagi rakyat jelata ya, bagi kalangan orang jabat, ya, yang mungkin mereka nikmat dengan hasil korupsinya. Korupsi siapa? Nyolong. Korupsi sama dengan nyolong. Ya, mereka juga sama melakukannya dengan sedikit demi sedikit. Korupsi mulai dari nilai yang sedikit pun penanganan. Yang sudah mati kan proyek korupsi lagi lebih gede lagi. Lama-lama sampai besar. Ya dia mungkin nikmat sesaat menikmati hasil korupsi. Tapi lihat sekarang, ya, nasib para koruptor di era kepemerintahannya Bapak Presiden Prabowo, ya ini lebih dan juga, ya. Karena apa? Ya beliau bicara-bicaranya memberantas para koruptor. Ada lagi mungkin itu? Coba. Sekarang? Oke. Mungkin makanan yang saya tahu adalah silakan dari Biko yang buat lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kita tetap bersama dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu